Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita akan memasuki renungan Sabtu Suci ini bersama-sama. Sebelumnya mari kita masuk dalam saat doa. Bapa Surgawi, kami datang dengan syukur dan terima kasih karena melalui perjalanan hidup kami pada saat ini, kami merasakan kesetiaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Saat ini kami juga tahu ya Tuhan, di tengah derita dan ketidakpastian, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dan tidak tinggalkan orang-orang yang justru melayani orang-orang yang sakit, yang meninggal, orang-orang yang dalam keadaan susah juga, dan orang-orang yang terpisah satu sama lain. Saat ini biarlah hati kami boleh ditenangkan, supaya semua kegalauan, kesedihan, rasa tertekan, dan kebingungan diganti dengan rasa damai, keheningan, dan harapan bahwa Engkau mau bicara pada kami saat ini. Jamah kami mohon ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Untuk bacaan Alkitab hari ini, saya mengajak Anda bersama-sama membuka kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus pasal 15 ayat 42 sampai ayat ke-47. Markus 15 ayat 42 sampai 47. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, juga menanti-nantikan kerajaan Allah, yang memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Kian jauh kita membaca Alkitab kita hari ini. Tuhan memberkati Anda. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, pada saat ini kita tidak bertatap muka, tidak bisa bersalaman, terasa terpisah. Tapi saya yakin bahwa hati kita masih menyatu satu sama lain, roh kita masih terpaut, dan roh Tuhan mengikat kita semua bersama. Saudara-saudara, di antara Jumat Agung dan Paskah kita berada saat ini. Biasanya orang-orang Kristen sangat memperhatikan Jumat Agung dan kemudian Paskah. Pada saat Jumat Agung kita memperingati bagaimana Tuhan kita berdarah, dipukuli, lapar, menderita sengsara, diejek, dicemooh, dan diperlakukan tidak adil. Kemudian dia mati. Namun pada Paskah yang kita peringati adalah kebalikannya. Kemenangan atas kematian, rencana Tuhan tercapai, keselamatan ditawarkan bagi kita. Antara Jumat Agung dan Paskah, disitulah biasanya perhatian kita. Lalu, apa makna dari Sabtu Sunyi? Saudara-saudara, saya mengajak Anda melihat 3 ayat hari ini yang diambil dari apa yang kita baca tadi untuk memaknai Sabtu Sunyi saat ini. Pertama, mari kita lihat di ayat yang ke-46. Yusuf pun memberi kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Saudara-saudara, kita selalu mengingat Tuhan Yesus punya banyak pengikut, banyak yang mengagumi, banyak yang merasakan berkat anugerah Tuhan melalui tangannya. Yang mau bergaul dengan siapa saja, tidak lihat warna kulit
atau status sosial. Namun saudara-saudaraku, walaupun dia punya banyak murid dan orang-orang yang begitu mendukungnya, pada saat setelah Jumat Agung terlihat ia sendiri, bahkan jenazahnya pun tergantung di salib. Tidak ada murid, tidak ada pengagumnya yang dekat di sana untuk menurunkan dia. Saudara-saudara, hal ini menunjukkan dalam Sabtu Sunyi ini kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa lepas Tuhan Yesus itu salah atau benar sesuai tuduhan orang Yahudi, terlepas semua tuduhan itu keji atau memang benar, yang pasti ketika dia dihukum di salib, sebagian terbesar murid-murid sudah kucar-kacir. Tidak ada orang yang mau melibatkan diri, diasosiasikan dengan orang yang sudah dihukum oleh pemerintah, majelis agama, dan mayoritas. Sabtu Sunyi menggambarkan kesendirian, ditinggal, jenazah yang tergantung. Bahkan di saat-saat seperti itulah Tuhan kita memang berada. Itu bagian pertama yang saya ajak Anda lihat. Sekali lagi, kesepian, sendiri mungkin, tidak ada yang dekat. Tapi hal kedua yang kita lihat adalah di dalam Sabtu Sunyi ini ada hal lain yang bisa kita lihat dari Markus 15 ayat 43. Yusuf, orang Arimatea itu, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Pada saat itu memberanikan diri menghadap Pilatus. Orang penting mengambil satu tindakan, satu prakarsa. Di dalam Injil Yohanes disebutkan sebenarnya sudah lama sembunyi-sembunyi ia adalah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tokoh inilah yang menurunkan jenazah Tuhan Yesus, mencari kubur yang baru yang dia miliki, dan melakukan semuanya sendiri. Bukan keluarga Tuhan Yesus, bukan murid-murid yang disayangi, yang dulu mengagumi dia. Saudara-saudara, di sini kita lihat guru yang berkuasa, guru yang dipuja banyak orang, kini menjadi sosok yang seakan-akan tidak berdaya. Namun dalam keadaan seperti itu bukan Allah yang tidak berdaya yang tampil juga. Kita juga bisa melihat Allah memberikan kesempatan, memberi ruang buat orang-orang seperti Yusuf Arimatea melakukan sesuatu buat Tuhan di dalam saat-saat yang kelam, di mana penderitaan begitu nyata, kentara mendominasi hidup. Jadi dalam Sabtu Sunyi kita diajak merenungkan bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang tidak berdaya, yang ditinggalkan siapapun. Di pihak lain kita diajak juga berpikir dan merenungkan. Dalam keadaan seperti itu pun Tuhan bisa mengajak kita melakukan sesuatu buat Dia. Ayat ketiga yang akan kita sama-sama pelajari adalah ayat 46. Dikatakan bahwa Yusuf itu, ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur. Hal ketiga yang akan kita benar-benar renungkan adalah kehadiran batu yang begitu besar. Batu yang memisahkan antara dunia orang yang masih hidup dan dunia kematian. Ini menggambarkan keterpisahan yang seakan-akan final. Orang mati, orang hidup. Keterpisahan antara yang kita cintai dengan diri kita. Jadi sejauh ini kita lihat ada beberapa warna di dalam Sabtu Sunyi ini. Kesendirian, tidak berdaya,
dan keterpisahan. Inilah warna-warna gelap di dalamnya. Namun saudaraku, ada hal yang keempat yang justru merupakan hal utama yang belum diungkapkan dan tidak diungkapkan Alkitab secara eksplisit, yaitu kondisi murid-murid pengikut Tuhan Yesus yang dekat dengan dirinya. Mereka terserak-serak, tersembunyi mungkin. Saudaraku, pada saat itu harapan mereka sudah patah. Sosok panutan mereka sudah tidak ada lagi. Masa depan tidak lagi jelas. Rasa tidak berdaya, tertekan, sedih, dan kehilangan tentu begitu mendalam. Mungkin mereka masih menanti tapi tidak tahu. Tidak jelas apa yang dinantikan. Mungkin mereka berada dalam kondisi seperti kita sekarang. Berapa lama lagi harus seperti ini? Sabtu sunyi. Sepi, hening, diam, sekaligus menghujam begitu dalam, menikam diri kita. Namun saudaraku, batu yang memisahkan antara dunia kehidupan kita yang masih hidup dengan batu yang sama, yang betul-betul memisahkan kita dengan dunia orang mati, tinggalkan terus ada di sana, bukan? Batu itu begitu besar, lebih kuat dari kita, lebih berat dari kemampuan kita mengangkat, memisahkan kita seakan-akan mutlak. Dunia di sini, dunia di sana. Di sini kita masih melihat, murid-murid masih melihat ada orang-orang. Ada orang yang membenci mereka. Ada orang-orang yang menderita yang pernah Tuhan tolong. Ada teman-teman. Dunia di sana ada tubuh yang terbaring sendiri. Namun, walaupun batu itu seakan memisah, saudaraku, sekali lagi, ada waktunya aja, tidak akan ada di sana. Tugas kita barangkali di sisi sini mengingat janji-janji yang ia pernah katakan. Janji-janji yang sudah lama Allah sampaikan, yang mungkin saat ini sudah dilupakan, karena hanya memikirkan perasaan kita dan dunia sekitar kita. Itulah tugas kita di dunia yang saat ini, di sini, di sisi sini. Mengenai di sisi sana, barangkali kita tidak boleh hanya memikirkan tubuh yang terkapar sendiri, jenazah. Karena cerita belum selesai. Justru di dalam kematian, apa yang begitu menyedihkan buat kita. Cerita menunjukkan Allah tidak bisa dikalahkan. Roh Kristus, Roh Allah sendiri melaksanakan rencananya. Dan justru pada saat itu semua tercapai. Kini saudaraku, dalam Sabtu sunyi yang kadangkala orang menyebutnya Sabtu suci, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertama, maukah kita sepenuhnya masuk ke dalam keheningan? Kita udah terlalu ramah hidup, terburu-buru, sibuk mengejar ini dan itu. Sebagai pribadi, keluarga, bangsa, bahkan bumi ini. Tuhan menghentikan, memberikan kita jeda sejenak. Bisakah dalam Sabtu ini kita mengakui rasa tidak berdaya kita? Rasa perlu ditolong, sedihnya terpisah dari hal-hal berharga, bahkan dari orang tua, anak, saudara yang mungkin tidak bersama kita di sini. Yang kedua, maukah kita renungkan, adakah hal yang masih bisa kita lakukan, yang Tuhan ingin kita lakukan justru dalam keadaan seperti ini? Seperti Yusuf Arimatea melakukan sesuatu bagi Tuhan yang ia kasihi. Dan terakhir, yang penting, pernahkah Anda merasakan janji Tuhan pada Anda? Masih ingatkah itu dan masih maukah Anda memegang itu untuk menjalani hari-hari ini? Ataukah ada janji-janji Dia yang belum Anda kenali? Bukankah ini saat kita belajar di dalam keheningan? Saudaraku, selamat menjalani Sabtu sunyi. Setelah Jumat Agung,
akan ada Paskah. Tuhan berkati Anda.